Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Eh, Waalaikumsalam. Yang Selamat siang, Siap, Pak. Pak. Ya, saya lupa nama geng kita apa ya, Edwin? Lucky number, Pak. Oh Izin. iya, Laki Number. Selamat siang, geng Laki Number. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar baik biasa, Pak, luar biasa. alhamdulillah. Allahu Seperti Akbar. biasa, Pak. Deg-degan. Alhamdulillah. Ya, baik kita mulai saja. Maka silakan untuk laporan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang, Pak Budi dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin, Pak, untuk pembelajaran distance learning hari Senin tanggal 9 Februari 2026 dengan jumlah peserta 20 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan, Pak. Ayo berdoa dulu, supaya dapat keberkahan dan kebermanfaatan. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menundukkan kepala berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Edwin dan teman-teman semua. Kita berjumpa kembali di kesempatan sinkronus yang kedua pada hari Senin ini ya. Sebelum kepada presentasi tugas yang sudah disampaikan, saya ingin cek apakah lagu Mars Bela Negaranya sudah siap untuk dilantunkan. Gimana? Ada yang sudah memiliki kepercayaan diri untuk menyanyikan lagu lagu baru tersebut? Lagu lama sebetulnya, tapi karena teman-teman baru dengar jadi lagu baru nih. Sebentar saya ini dulu ngecas dulu laptop sebentar. Ya, oke. Saya coba mengingatkan lagi ya. Kita ice breaking dulu karena ini adalah jam rawan untuk pembelajaran. Jadi izin saya mengingatkan kembali lagu apa yang harus dinyanyikan. Sebentar, lagi number. Sebentar. Izin share screen. Siap, satu, dua, tiga. Ini sekedar mengingatkan. Selanjutnya kita akan cekidot. Siapakah yang bersiap untuk menyanyikan lagu luar biasa ini? Kita dengarkan dulu ya.
Teh Sita belum dibuka suaranya. Ya, Teh Sita peserta pertama yang akan menyanyikan lagu Mars Bela Negara. Silakan. Belum Tayangannya hafal sudah mulai. temponya, Pak. Kenapa? Belum hafal temponya, izin. Belum hafal. Saya melihat Mas Ahmad Padol nih, kayaknya sudah siap untuk menyanyikan. Kang Ahmad Padol, hajar. Hmm. Saya izin Pak untuk 4 bait pertama dulu Pak. Boleh, Boleh. boleh. Baik. Empat bait pertama habis itu. 4 baris kali. Ah, 4 baris, 4 baris, maksudnya 4 baris Pak. Ya, siap. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Oke. Sampai situ dulu. Ya Pak. Oke, kita lihat mesin penghitung berapakah nilai yang didapatkan oleh Kang Ahmad Padol. Nah, masih 70, Kang. Nih, liriknya udah nadanya sudah hampir benar ya, sudah hampir benar. Oke, sekarang kita coba Teh Resip. Teh Resip kayaknya selaku sinden ini dari Ciamis, dari Tasik, siap menyanyikan lagu ini dari Garut. Dari Garut, Pak. Dari Garut. Ayo Teh, coba Teh. Izin, Pak, ya 4 baris juga. Waduh, ya nggak apa-apa lah. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu, jayalah Indonesiaku tercinta. Oke, nih harus diajarin dulu nih. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu, jayalah Indonesiaku tercinta. Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila Dasar Negara. Seluruh rakyat wajib bela negara. Song-song hari esok makmur sejahtera. Nah, kita langsung kepada ketua geng nih. Ya, ketua geng. Geng The Lucky Number. Nyanyikan sampai berhasil nih ya. Saya mau ngecek tugas-tugas yang lain. Silakan Kang Edwin. Ya, siapa? Tapi saya kayaknya lupa yang bait 3 sama 4 Pak nadanya. Iya, Gak apa-apa sudah ya lah. Pak? Ya. Gak apa-apa. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan. Iya nggak sih Pak? Gitu nggak sih Pak nadanya Pak? Ya sudah lah. Pokoknya pelajari lagi lah ya. Nanti di di klasikal nanti kita tes lagi ya lagu Mars Bela Negara. Baik teman-teman, Siap, siap. kemarin sudah saya share tugas ya. Ada tugas apa saja Edwin? Izin Pak untuk tugas individunya learning journal Oke. sama sama apa ya satu lagi? RABN ya. Oh iya ya RABN. Terus RABN. Lalu untuk tugas kelompoknya itu video. video sama esai. Oke, kita buka dulu ya pertemuan kita dengan presentasi tugas RABN yang sudah teman-teman buat ya. Kita akan simak bersama presentasi RABN dari Kakak Sarah Khairunisa. Wah, ayo Kak Sarah. Kak Sarah pakai laptop? Izin Bapak ya, saya pakai laptop.
Nah, berarti bisa menayangkan atau mempresentasikan tugasnya ya bisa ya? Ya, bisa. Sebentar ya, Oke, Bapak. Saya silakan. akses dulu. Mangga, mangga. Sebelumnya, izin share screen Bapak dan teman-teman sekalian. Berikut adalah tugas saya yang pertama, tugas individual, yaitu rencana aksi bela negara. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Herunisa, angkatan 13, nomor NDH 32, dan saya juga ditempatkan di KPU Kabupaten Bekasi dengan di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum dengan nama mentor saya yaitu Bapak Ismail, Sarjana Hukum. Di sini ada 5 nilai bela negara yang ada di rencana aksi saya ya. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Kemudian saya mengambil 2 indikator sikap dan perilaku. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang kedua bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian aksi dari memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara yang pertama adalah memberikan ide di tempat kerja mengenai tata kelola pemilu yang lebih praktis dan informatif karena ini nanti akan berhubungan dengan apa yang akan saya kerjakan di aktualisasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online dan cybercrime. Nah, di sini saya ingin membuat flyer dan juga mengingatkan kepada rekan-rekan di Satker saya dan juga rekan-rekan di KPU khususnya KPU di Provinsi Jawa Barat dan juga masyarakat pada umumnya tentang bahaya judi online dan juga cybercrime seperti pencurian data seperti itu. Yang kedua, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Itu yang pertama membeli produk makanan dan minuman yang diproduksi di dalam negeri. Saya sebisa mungkin menghindari pemakaian produk dari luar negeri dan juga ingin mempromosikan makanan dan minuman yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian yang kedua, merawat semua produk buatan anak bangsa demi menghindari sikap konsumtif dan menjaga kualitas barang. Karena sifat konsumtif itu sangat merekat erat di kehidupan sehari-hari, jadi saya ingin merawat semua produk yang saya miliki agar terhindar dari sikap konsumtif itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Kemudian aksinya adalah yang pertama menentaati jam masuk kantor dan jam pulang kantor. Kemudian yang kedua mengikuti apel pagi dengan rutin sesuai dengan aturan yang berlaku di satuan kerja. Untuk berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, saya ingin aksi yang saya berikan adalah memberikan pelayanan terbaik dan melakukan tupoksi dalam pekerjaan sesuai dengan kewajiban ASN. Yang kedua adalah melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan sesama rekan ASN di satuan tempat kerja saya, atasan dan pimpinan yang ada di satker saya guna mewujudkan budaya kerja yang komunikatif dan mencapai hasil yang maksimal. Karena menurut saya perilaku komunikatif dan juga memberikan hasil yang terbaik untuk bangsa Indonesia itu bisa dilakukan di lingkup terkecil yaitu satuan kerja. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai bangsa dan negara. Indikatornya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Di sini dua indikator ini amat erat kaitannya dan juga kadang membuat kita sulit untuk memisahkan. Jadinya yang pertama aksinya adalah mengawali pagi hari dengan berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saya ambil dan saya jiwai dari sila pertama Pancasila. Yang kedua, bersikap sopan kepada sesama rekan kerja dan atasan dengan cara menyapa, memberi salam dan juga selalu tersenyum.
senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila ingin saya buktikan dengan aksi menjiwai prinsip gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling tolong-menolong dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama. Karena di kehidupan sehari-hari ini kan kita selalu bekerja dengan rekan kerja yang lain, seperti rekan kerja, atasan, pimpinan, seperti itu. Saya ingin menjiwai Pancasila dengan cara saling menolong terhadap sesama. Kemudian yang nomor dua ialah menerapkan musyawarah dan mufakat serta menghargai pendapat orang lain dalam bekerja dan berkomunikasi. Aksi ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, terus juga saya bisa menerapkan aksi ini dalam rapat pleno dan juga rapat rutin yang dilakukan oleh sebagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, dan juga gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksi yang pertama ialah melakukan sosialisasi tentang demokrasi dan pentingnya pemilu pada media sosial. Jadinya karena saya ini bekerja pada instansi KPU, makanya saya sebisa mungkin melakukan sosialisasi tentang pentingnya demokrasi, bahaya jika masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, dan juga pentingnya pemilu serta hak-hak warga negara dalam pemilu itu sendiri. Yang kedua ialah ikut serta dalam kerja bakti dan memelihara fasilitas kantor, karena yang kita ketahui fasilitas kantor itu adalah tanggung jawab kita bersama dan juga tanggung jawab saya pribadi sebagai pegawai yang menggunakannya setiap hari. Yang kedua yaitu gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksi yang pertama yaitu membantu merapikan barang-barang di luar kantor agar tidak basah dan atau hilang. Karena di satuan kerja saya sendiri ini, Pak, teman-teman, kadang ada beberapa barang yang ditaruh di luar kantor dan juga terkadang basah karena air hujan. Seperti itu, saya sebisa mungkin dalam aksi ini saya bantu pindahkan dan juga amankan agar tidak hilang ataupun terkena air hujan. Kemudian membantu rekan kerja yang mengalami kendala dalam pengoperasian komputer atau kendala dalam bekerja. Ini sering sekali ditemui rekan-rekan kerja saya ketika mereka mengalami kendala dalam pengoperasian komputer, kemudian ingin melakukan berat tugas seperti ngeprint ataupun scan dokumen seperti itu. Yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertamanya yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Untuk hal ini, aksi yang ingin saya terapkan adalah membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku di sela-sela kegiatan. Karena saya ditempatkan di bagian subbagian teknis TPPH, saya ingin menunjang kinerja saya dengan membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika saya mempunyai tugas ataupun hal-hal yang bisa saya lakukan di sela-sela pekerjaan saya. Yang kedua, melakukan refleksi diri ketika melakukan kesalahan. Hal ini biasa terjadi ketika saya mengalami kesalahan dalam pekerjaan saya, makanya saya ingin melakukan refleksi diri agar bisa diperbaiki lagi ketika saya melakukan pekerjaan berikutnya. Kemudian indikator yang kedua yaitu senantiasa memelihara jiwa dan raga. Aksi yang ingin saya berikan ialah mengikuti senam sehat setiap minggu dengan rutin dan juga menjaga kebersamaan dan kebahagiaan dengan cara makan siang bersama dengan rekan kerja, karena kebetulan di satker saya ini kami sering kali menjaga kebersamaan dengan cara makan siang bersama-sama Bapak dan teman-teman. Jadinya saya ingin menerapkan hal itu untuk menunjang pemeliharaan jiwa yang sehat. Tuh, terima kasih Bapak dan teman-teman sekalian. Berikut adalah presentasi saya mengenai rencana aksi bela negara. Oke, kita berikan oplos ya buat Teh Sarah ya. Teh Sarah punten agak dibesarin tayangannya. Saya rada kurang jelas. Ya, cukup. Kemudian ke atas ya, ke atas. Ke bagian halaman paling awal. Nah, ini pertama ke atas banget gak apa-apa. Ke atas banget. Ke atas banget. Ya, jadi pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait rencana aksi bela negara ini ya. Rencana aksi bela negara ini pada beberapa instansi sudah disusun peraturan peraturan pelaksanaannya ya.
di beberapa kementerian saya lihat salah satunya di Kemendagri itu rencana aksi bela negara itu sudah dibuat berdasarkan peraturan menteri dan peraturan-peraturan di bawahnya ya dalam rangka mengajak seluruh elemen di organisasinya untuk melakukan aksi bela negara. Nah, ini saya apresiasi pertama untuk Teh Sarah secara kelengkapan untuk mengisi matrik ini sudah bagus ya. Untuk di bagian atas ada informasi kegiatan dan identitas diri ya, seperti itu. Sekali lagi bagi teman-teman yang mentornya misalkan purna bakti atau pensiun atau pindah tugas dan sebagainya, segera menghubungi eh, pimpinan lain untuk diberikan arahan karena untuk mentor ini boleh digantikan pada pegawai senior ya. Jadi kalau ada pegawai senior yang dianggap mumpuni untuk kita berdiskusi, melaksanakan tugas RABN bahkan tugas aktualisasi itu boleh banget ya supaya tugas-tugas yang dilakukan oleh teman-teman menjadi lancar. Itu satu. Kemudian kaitan dengan kolom-kolom pada matrik RABN ini. Ini lengkap nih Teh Sarah ya. Teh Sarah. Iya Teh Sarah ya. Teh Sarah sampai dengan eh, kolom bukti dan mentor. Tentunya nanti kolom bukti dan mentor itu diisi pada masa habituasi. Teh Sarah, kalau angkatan kita ini ada klasikal nanti atau full daring sampai selesai? Ada Pak, Ada sampai ada 10 klasikalnya Mei ya? sampai ada selama Di 10 hari di kalau tidak salah. di LAN gitu ya? Iya, benar. Wah, berarti nanti saya ketemu Teh Sarah, Teh Putri, Ari dong ya nanti di Jatinangor ya. Asik. Siap ya, Iya, nanti kita Pak. seru-seruan ya dengan agenda satu secara klasikal nanti di sini. Nah, nanti selama masa habituasi ini rencana aksi yang sudah Teh Sarah susun diimplementasikan ya. Saya menyoroti Teh Sarah bagaimana menjelaskan aksi bela negara ini sangat-sangat bagus ya. Beda memang ketika teman-teman memahami betul ya, memahami sebuah materi kemudian mempresentasikan itu ngageleuyeng lah kalau kata orang Jermannya mah, lancar begitu. Nah, untuk aksi ini Teh Sarah dari yang umum dulu kemudian kepada yang khusus bagus ya. Tadi misalkan dijelaskan dulu membantu sesama terus diberikan contoh konkretnya seperti apa misalkan. Nah, ini kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau langsung aksi konkretnya pun tidak apa-apa ya. Aksi konkretnya misalkan eh apa namanya? Membeli produk makanan dan coba ini membeli produk makanan dan minuman ke bawahnya apa? Yang diproduksi di dalam negeri. Nah, misalkan ini kan masih masih umum tapi aksi konkret di kantornya misalkan ada program belanja di UMKM yang bekerja sama dengan kantor KPU misalkan atau apapun lah silakan ya kepada aksi konkretnya lebih diutamakan begitu ya. Tapi kalau misalkan di sininya masih secara umum tapi bisa menjelaskan itu nanti itu lebih baik. Intinya begini, untuk aksi bela negara satu pesan saya, kalau kegiatan ini sudah dilakukan secara rutin ya Keteh ya, eh, contoh misal ada yang mengisi bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia itu adalah menggunakan pakaian batik setiap hari Jumat misalkan. Nah, si peserta tadi merencanakan aksi bela negara itu, tetapi sebetulnya penggunaan pakaian atau seragam batik itu sudah dilaksanakan di kantor ya, sudah secara rutin. Nah, itu kan berarti kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, harapannya adalah ada rencana aksi baru ya. Kalau batik mah kan sudah, misalkan nah yang belum apa nih? Oh, yang belum itu adalah bagaimana bisa mengembangkan produk-produk dalam negeri supaya kita bisa berkontribusi nyata begitu ya. Nah, ini boleh banget dengan belanja atau menggunakan produk-produk dalam negeri secara keseharian ya gitu. Boleh. Terus yang kedua, kalaupun teman-teman menggunakan kegiatan yang sudah ada, misal ya, misal pembelian atau belanja produk dalam negeri
melalui UMKM setempat atau kerjasama dengan UMKM setempat antara KPU dengan KPU. Nah, ini udah berjalan Pak, udah berjalan rutin, misalkan setiap sebulan sekali. Nah, nanti kalau yang sudah berjalan rutin, kira-kira pengembangannya seperti apa ya? Jadi ada rencana atau hal baru yang dikembangkan dari eh, kegiatan yang sudah dilakukan. Syukur-syukur memang yang dilaksanakannya adalah aksi-aksi yang belum ya, yang belum. Jadi akan dilaksanakan di masa habituasi itu aksi-aksi yang memang belum pernah dilaksanakan sebelumnya itu. Terus catatan berikutnya, aksi bela negara ini satu tadi ada aspek kolaboratif ya. Ini menjadi nilai tambah ketika teman-teman menyusun atau melaksanakan aksi bela negara ini melibatkan stakeholder ya. Katakan dalam hal ini Bangga menggunakan hasil produk ini kan melibatkan UMKM setempat misalkan. Jadi eh, kebermanfaatannya menjadi semakin luas ya. Oke, sekarang agak ke bawah teh, agak ke bawah. Tadi yang ada ibadah-ibadah gitu teh di tiga ya. Nah, ya. Mengawali pagi hari dengan berdoa ya dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah kegiatan atau wajib ya untuk dilakukan oleh siapapun umat beragama mengawali kegiatan dengan berdoa supaya mendapatkan keberkahan, ridho dan sebagainya dari Yang Maha Kuasa begitu. Nah ini eh, apa namanya? Konkretnya misalkan mau seperti apa ya nanti oleh Teh Sarah bisa lebih di breakdown misal ada semacam pertemuan rutin seminggu sekali untuk warming up atau COVID apa ya Kopi Morning dan sebagainya. Di Kopi Morning tersebut, misalkan ada doa bersama yang dipimpin oleh siapa begitu ya. Kemudian nanti ada sesi sharing session sehingga kegiatan berdoa ini menjadi menjadi apa namanya pengembangan dari rutinitas ya. Kan kalau misalkan berdoa mah rutin ya itu wajib dan rutin harus dilakukan pada saat kita akan memulai aktivitas. Tetapi bagaimana berdoa ini menjadi kegiatan unggulan di kantor, kenapa tidak Teh Sarah ya? Teh Sarah misalkan menggagas eh, pagi hari sebelum pelaksanaan kegiatan kumpul dulu. Nah, kumpul dulu bersama pimpinan dan teman-teman di unit kerja. Di situ ada doa bersama misalkan. Lalu ada sharing, evaluasi kegiatan yang kemarin-kemarin dan dari masing-masing teman menyampaikan progresnya. Jadi pengembangan dari kegiatan rutin bagus ya. Nah, ini saya mau sharing juga kepada teman-teman kaitan studi banding yang sudah pernah saya lakukan Teh Sarah ya. Jadi waktu itu ini kaitan tentang berdoa, beribadah ya, beribadah. Waktu itu kami berkunjung ke eh, Telkom Corporate University ya, Teh Sarah, Teh Putri dan Ari yang berlokasi di Geger Kalong. Ada yang sudah pernah ke sana? Ada yang sudah pernah ke sana? Belum ya? Nah, kami berjumlah sekitar 20 apa 25 orang waktu itu berkunjung ke sana. Kenapa kami kunjungi instansi tersebut? Karena kami mengakses, mendapatkan informasi dan kami pelajari termasuk Telkom ini salah satu institusi yang terus berkembang ya. Padahal dulu bisnisnya adalah yang kita kenal telepon rumah begitu ya. Sekarang kan telepon rumah sudah tidak ada di rumah ya. Paling kalau di kantor sih masih ada. Tetapi seiring dengan hilangnya telepon rumah ternyata apa namanya? Inovasinya tuh banyak Teh Putri ya yang dilakukan apa Telkom. Kami diterima, singkat cerita kami diterima oleh jajaran pimpinan di Telkom Corporate University. Saya lupa waktu itu hari apa, cuman saya ingat jamnya. Waktu itu kami diterima antara jam 10 sampai jam 12 ya Teh Putri ya. Jam 10 sampai jam 12 di salah satu ruangan ya. Kami masuk, ketika kami turun dari tempat parkiran sampai masuk ke ruangan tuh memang banyak lokasi-lokasi yang menjadi unggulan begitu ya. Jadi saya perhatikan eh, di spot-spot tertentu itu didandanin sedemikian rupa menjadi area yang menarik. Termasuk pas ke dalam ruangan, wah emang keren banget sih ya.
Salah satu yang keren dari sekian inovasi yang dipaparkan oleh pimpinan di Telkom adalah ada inovasi sederhana nih, terkait dengan ibadah nih. Wah, luar biasa. Jadi saya melihat jam dindingnya tuh memang bukan jam dinding analog biasa ya. Saya lihat jam digital gitu, kayak kayak jam di masjid lah Ari ya. Jam di masjid kan jam digital gitu. Saya perhatikan kok jam dindingnya lucu gitu. Nah, kami mendapatkan sharing terkait materi inovasi yang mereka lakukan di penghujung nih, di penghujung acara menjelang waktu sholat duhur itu jamnya bunyi Ari, jamnya bunyi, jamnya ngomong 10 menit menjelang waktu sholat duhur. Wah, jamnya bisa bicara. Terus harap setiap pegawai ya dalam hal ini yang muslim muslimah ya mohon maaf ya, eh, segera bersiap diri lah, kurang lebih kata-katanya seperti itu. Setelah setelah peringatan begitu, kami masih asik diskusi tuh, Ari. Wah, masih asik diskusi. Masuklah kepada 5 menit sebelum waktu sholat duhur. Bunyi lagi tuh jamnya tuh, negur lagi jamnya. 5 menit sebelum waktu sholat duhur. Harap setiap pegawai untuk meninggalkan ruang-ruang kerja. Wah, menuju ke tempat ibadah lah gitu ya. Wah, itu si pimpinan Telkomnya sampai agak kikuk juga tuh. Eh, Jamnya udah ngusir, sementara diskusi lagi seru-serunya. Eh, Kelihatan sih gesturnya udah galau gitu. Eh, saya pun sama. Kenapa nggak udah aja selesai dah, kalau ngikutin diskusi mah nggak ada beres-beresnya gitu ya. Yang kerennya apa Ari? MC-nya. MC-nya ngusir, ngusir kami. Iya. Jadi MC-nya ke depan. Izin Bapak, sesuai kesepakatan di kami, 5 menit sebelum waktu sholat kita harus sudah meninggalkan ruangan. Wow, kita digituin. Gitu digituin terus pimpinannya ya sambil malu-malu. Iya, mohon maaf Ibu Bapak dari LAN, kami memang membudayakan, katanya membudayakan ya ini, bagaimana ibadah ini menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik, memiliki nilai jual ya, bahkan menjadi unggulan di kami bahwa ibadah itu adalah bukan hanya rutin, tetapi sesuatu yang membuat kita lebih semangat. Jadi kalau 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 di kantor tuh duhur dan asar lah ya, itu yang muslim silakan semuanya ke masjid. Nah, keluarlah semua ya, keluar semua. Yang saya sampai merinding, kan biasa saya kalau melihat situasi ibadah di kantor, puntennya khususnya yang muslim, itu kan di sholat Jumat hari ya. Di sholat Jumat kan bapak-bapak saja, bapak-bapak saja. Ini mah ibu-ibu dan bapak-bapak dan semua yang beragama Islam menuju ke masjid yang sama. Dari mulai turun dari lantai-lantai berapa, keluar dari pelosok-pelosok, keluar dari sudut-sudut ruangan, keluar dari berbagai penjuru gedung. Wah, saya bilang luar biasa. eh Apa ya, yang kalau di saya itu kegiatan rutin yang biasa saja gitu ya, bicara sholat, ternyata di Telkom menjadi sesuatu yang menurut saya adalah inovasi unggulan. Bahkan masjid yang sebesar itu Ari, itu sampai 2 gelombang sampai 2 gelombang, saking tidak muatnya. Bayangkan semua pegawai sholat di waktu yang sama ya. Jadi saya teringat dengan hal itu ya ketika membaca apa yang disampaikan oleh Teh Sarah begitu. Jadi dari aksi bela negara yang teman-teman susun ini boleh jadi menjadi kegiatan-kegiatan unggulan ya. Manakala oleh teman-teman diberikan sentuhan kreativitas ya, kemudian dikembangkan dan sebagainya. Emang enggak? Teman-teman yang lebih tahu kira-kira aksi bela negara apa yang bisa dikembangkan, yang saya kira semuanya bisa menjadi unggulan ya di tempat kerja teman-teman. Satu lagi nih, satu lagi. Bicara ini nilai dasar yang pertama ya, nilai dasar yang pertama yakni cinta tanah air. Di cinta tanah air itu kan ada indikator menjaga tanah, pekarangan dan kelestarian lingkungan begitu ya, Kak Sarah ya. Nah, itu juga kan kalau bicara kebersihan gitu ya, bicara menjaga pekarangan, bicara beres-beres, makan biasa banget ya. Tapi eh, di Telkom ini nggak tahu kenapa nih, mungkin
mungkin kalau saya cermati berangkat dari sini, berangkat dari nilai-nilai dasar bela negara. Jadi kalau misalkan di satu ruangan kerja itu ya, ada saya, ada Aari, ada Teh Putri, ada Kak Sarah, ada Kak Sakira, 5 orang. Besok itu, besok itu saya boleh duduk di tempat Teh Putri. Teh Putri boleh besok duduk, boleh besok duduk di tempat Teh Sakira, ya. Jadi intinya siapapun yang datang lebih pagi boleh pilih tempat duduk sesukanya gitu. Jadi nilai tambah yang didapatkan adalah adanya variasi dalam bekerja. Jadi nggak kayak saya nih bertahun-tahun duduk di depan AC. Aduh, saya bekerja kayak berasa dikutub, Ari. Kan kalau pas AC-nya dinyalain, AC-nya persis kena di saya. Tapi kalau di Telkom tidak seperti itu. Supaya setiap pegawai yang bekerja di ruangan mendapati variasi tempat duduk saja itu kan sudah lucu ya. Jadi saya besok tiba-tiba duduk duduk di tempat Ari, Teh Putri duduk di tempat Teh Sarah. Nah, dengan catatan nih, tentunya ada dengan catatan. Catatannya adalah setiap pulang kerja, meja masing-masing harus bersih dulu. Jadi manakala besok ditempati oleh temannya tuh sudah tidak ada komplain ya. Bahkan bukan cuma bersih tapi wangi begitu ya dan rapi. Nah, memang ada konsekuensi di ruangan kerja itu ada loker-loker Teh Putri. Jadi loker tempat menyimpan barang-barang ya, baik itu barang pribadi atau barang kantor. Misalkan Teh Putri nyimpen tumbler, nyimpen buku, nyimpen bolpen, casan, handphone dan sebagainya di loker sehingga meja kerja tuh bersih saja. Maka kalau pas besok saya duduk di tempat Teh Sarah atau Teh Putri duduk di tempat saya, nanti Teh Putri nggak komplain. Pak Budi gimana sih ini mejanya kotor banget. Wah, saya kan malu ya. Jadi bicara kebersihan lingkungan, beres-beres tempat kerja pun di sana jadi nilai unggulan ya. Dan saya kira teman-teman juga mungkin ada yang bahkan sudah melakukan ya, bahkan sudah melakukan di KPU aksi-aksi bela negara ini dikembangkan menjadi atau merupakan nilai unggulan di institusinya. Itu saja ya dari saya terkait respon atau feedback kepada RABN yang disusun Teh Sarah. Terima kasih Teh Sarah. Ada pertanyaan Teh Sarah? Ya, cukup Bapak. Terima kasih Bapak atas responnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan Teh Sarah untuk stop share. Selanjutnya, kita akan coba Adevid. Wah, Adevid ya. Coba RABN punya Adevid seperti apa? Baik Pak, izin share screen. Enggak, silakan. Ya Allah, kenapa aku pulang? Baik Bapak, izin mempresentasikan mengenai rencana aksi bela negara saya. Silakan. Perkenalkan sebelumnya saya, nama saya Devi Frian Setiawan dengan NDH 9, eh, dari instansi KPU Kabupaten Ciamis dengan nama mentor Bapak Aris Setiawan dengan jabatan Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Ciamis. Untuk yang pertama, nilai bela negara yang pertama itu poinnya itu mengenai cinta tanah air. Ada 2 indikator sikap dan perilaku. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Ada 2 aksi, yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua merawat tanaman di lingkungan kantor. Untuk indikator dan sikap perilaku yang kedua yaitu jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Ada 2 aksi, yang itu pertama memakai baju batik di hari tertentu, yang kedua melaksanakan upacara bendera. Adapun poin yang kedua dari nilai bela negara itu yang pertama, maaf sebelumnya mengenai sadar berbangsa dan bernegara. Untuk indikator sikap dan perilakunya yaitu yang pertama menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aksinya yang pertama mematuhi aturan lalu lintas, yang kedua mematuhi aturan di lingkungan kantor seperti menggunakan pakaian yang sesuai aturan.
Kemudian indikator yang kedua yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Aksinya yang pertama mengikuti kegiatan sosial. Yang kedua memberikan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian untuk nilai bela negara yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai bangsa dan negara. Adapun indikatornya yang pertama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk aksinya yang pertama beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian untuk indikator sikap dan perilaku yang kedua senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Adapun aksinya yang pertama mengucapkan selamat hari raya agama lain. Yang kedua menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Adapun untuk nilai bela negara yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk indikator yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Ada dua aksi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri. Ini bisa dilakukan dengan melakukan beberapa pelatihan seperti di Simpel di KPU. Yang kedua, bekerja lembur demi kegiatan pekerjaan. Untuk indikator sikap dan perilaku yang kedua yaitu siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Untuk aksinya yang pertama memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkan ke orang lain. Yang kedua, menolak paham radikalisme dan intoleransi. Untuk nilai bela negara yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Untuk indikatornya yang pertama, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang Tuhan berikan. Adapun aksinya yang pertama melaksanakan ibadah tepat waktu, yang kedua berdoa sebelum beraktivitas. Untuk indikator yang terakhir yaitu senantiasa memelihara jiwa dan raga. Ada dua aksi, yang pertama gemar berolahraga dan yang terakhir makan makanan bergizi. Kurang lebih seperti itu Bapak untuk rencana aksi bela negara yang telah saya rancang. Oke, kita aplaus ya buat A. David. Oke, terima kasih David sudah hampir sama dengan Teh Sarah tadi ya, sudah menyusun tugas rencana atau rancangan aksi bela negara yang akan dilaksanakan pada masa habituasi nanti ya. Jadi untuk bukti dan para mentornya sepakat kita kosongkan dulu karena ini akan diinput di masa habituasi. Nanti silakan nanti kaitan bukti boleh foto-foto ya atau screenshot video ya boleh banget. Atau misalkan ada aksi bela negara yang oleh teman-teman dikreasi menjadi konten di medsos. Wah, boleh tuh ya. Boleh tuh ya. Kadang-kadang kan bukan kadang-kadang. Sahabat muda sekarang kan kreatif ya bikin-bikin konten begitu ya. Ditayangkan dulu kan tayangkan Oh dulu iya Bapak, maaf Bapak. buat referensinya ya. Kadang-kadang kan apa namanya? Saya perhatikan anak-anak muda sekarang tuh kreatif. Kegiatan-kegiatan di kantor baik yang sifatnya core kompetensi gitu ya, misalkan apa tuh di KPU tugas Adepid misal sebagai apa Adepid itu tugasnya? Kalau saya sekarang Pak ditugaskan untuk mengurus penggajian Pak, uang makan dan token. Nah, kaitan dengan tugas-tugas Adepid dibuat konten ya yang mengedukasi, yang menarik gitu ya di medsos, apakah itu di Instagram atau TikTok atau apapun ya. Nanti boleh tuh dilampirkan. Atau bahkan hal-hal lain ya, hal-hal yang sifatnya umum gitu. Tidak terkait dengan tugas dan fungsi Adepid, tapi terkait dengan bela negara, misalkan pakai batik. Saya lihat banyak lah konten-konten kreatif yang menurut saya sangat positif ya. Jadi justru saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita gempur media sosial dengan hal-hal positif yang kita punya ya. Kalau mereka-mereka yang punya niatan tidak baik begitu ya, punya niatan jahat bahkan untuk merusak bangsa, untuk merusak dan negara, kenapa kita tidak begitu ya? Sementara hal-hal baik, hal-hal positif kita lakukan tiap hari, Teh Putri ya, ya kita apa namanya? Publis saja.
Pertama untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai insan KPU, kemudian untuk nge-branding KPU begitu ya. Kemudian juga untuk mengedukasi bagaimana apa namanya? Pemilihan atau pemilih yang baik dan sebagainya atau hal-hal umum ya. Hal umum yang memang bermanfaat. Tadi saya juga lupa terkait dengan apa yang tadi disampaikan Teh Sarah ya. Kata Teh Sarah, di sela-sela kegiatan mempelajari regulasi ya, regulasi terkait dengan pemilihan umum. Wah, bahkan kalau kalau saya sarankan hal itu menjadi kegiatan pokok ya, mempelajari, membedah, mendiskusikan peraturan-peraturan terkait dengan KPU ya, supaya siapapun orang KPU, karena orang memandangnya tetap KPU-nya begitu ya, maupun ADEPID ini bekerja di di Subag Keuangan, tetapi bisa jadi ada orang nanya, ADEPID gimana sih kalau tata cara nanti memilih di tahun sekian gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang kadang-kadang menjadikan blunder. Masa David bilang, aduh saya mah nggak tahu deh, saya mah di bagian keuangan. Jadi siapapun orang KPU, ya itu tadi wajib memiliki kemampuan ya, peraturan-peraturan terkait dengan tugas dan fungsi KPU ya. Terlebih lagi bisa mencoba untuk mempelajari ya, menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan KPU ya. Itu saya kira. Eh, Silakan dilanjutkan, Ada David. Sekali lagi untuk, nah ini nih, Ada David kebetulan kebetulan mencantumkan aksi bela negara memakai baju batik ya. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini memakai baju batik di hari tertentu, ini kan sudah teragendakan tuh di kantor. Terus kedua nih, melaksanakan upacara bendera juga kan sudah teragendakan di kantor. Nah, tambahkanlah yang lain ya, pengembangan dari kegiatan rutin ini. Misalkan memakai baju batik di hari tertentu dengan apa ya misalkan dengan apa ketulusan hati misalkan dengan penuh semangat, artinya di masa habituasi itu memakai baju batik itu bukan hanya sekedar rutinitas ya, tapi betul-betul didorong dengan didorong oleh rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Nah, kemudian melaksanakan upacara bendera dengan lebih tertib gitu ya, atau apapun lah yang berbeda dari kegiatan rutin biasanya, atau misalkan bertugas ya, kalau kalau selama ini menjadi peserta, bersedia menjadi petugas upacara bendera. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya ya. Jadi kira-kira di masa habituasi, kalau mungkin ya, kalau mungkin. Jadi nanti sama ADP diperiksa juga tuh. Di masa habituasi itu ada upacara bendera enggak ya? Jangan sampai di masa habituasi sebetulnya tidak ada hari besar nasional, tetapi kita mencantumkan aksi bela negara upacara bendera. Nah, silakan sama ADP diganti ya, diganti. Intinya aksi bela negara ini saya memahami ini baru sekedar draft ya, baru sekedar rancangan. Pada perjalanan nanti bisa berubah sesuai dengan dinamika yang ada, bahkan sesuai dengan hasil-hasil diskusi dengan para mentor dan rekan-rekan kerja di instansi teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Adepid. Silakan untuk close ya. Nah, teman-teman, sebelum melanjutkan, saya informasikan pada kesempatan ini nanti kita ada jeda istirahat dulu ya. Ada jeda istirahat dulu. Jadi pukul 15.30 sambil yang mau melaksanakan sholat ya kita sholat dulu, dan mau ngelurusin pinggang, lurusin pinggang dulu ya. Saya juga dari tadi duduk terus ini. Ya, ah, tugas selanjutnya adalah tugas video ya. Aidwin dibagi berapa kelompok, Aidwin? Menjadi dua kelompok, Pak. Dua kelompok. Kalau Edwin bagi kelompok satu, kelompok dua? Kelompok dua. Kelompok dua. Wah, udah Edwin mah terakhir lah ketua geng mah ya. Sekarang yang ditayangkan adalah video kelompok satu terlebih dahulu ya. Kita lihat seperti apa Siap, videonya. Pak. Maka silakan dibuka dan dioperatorin.
Baik, izin Bapak, untuk teman-teman ada yang mau share screen atau boleh sama Syakira aja? Ya, silakan. Sama Teh Ya, Sakira langsung. izin sebentar ya Bapak. Enggak, silakan Teh. Teman-teman maaf, Mas Faisal boleh dibantu share screen? Di Syakira nggak bisa ke play suaranya Pak, maaf. Iya, boleh, boleh, boleh. Dicoba ya. Sebagai negara Zamrud Khatulistiwa, Indonesia diberkahi kekayaan alam dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap gunung yang menjulang tinggi dengan gagahnya, di semua danau dan laut yang menyimpan keindahan bahari yang mempesona, dan di sepanjang hutan asri yang menjadi khazanah yang memperkaya Indonesia. Kekayaan itu bukan hanya sekadar anugerah, namun juga amanah agar kita dapat menjaga kearifan Indonesia. Lebih dari 1.300 suku bangsa hidup selaras dan membumi bersama tanah air kita tercinta ini dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Namun dalam perbedaan itu, pada hakikatnya kita semua hidup dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Seperti melodi yang terangkai indah menjadi lantunan syahdu, keanekaragaman di Indonesia menciptakan satu deru yang selaras dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sejarah yang terukir, di tiap tarian yang memukau, di balik kekayaan alam yang agung, dan dalam budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kita hidup dalam keterpaduan yang harmonis. Indonesia tak pernah berhenti bangkit merawat tradisi, merangkul masa depan, dan menjaga semangat gotong royong. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita akan tetap menjaga persatuan, kerja keras, dan cinta pada tanah air, sehingga kita mampu melangkah sejajar dalam toleransi yang saling mengisi. Setiap keringat dan doa yang dipanjatkan untuk negeri ini adalah bukti cinta yang tak pernah padam. Selayaknya, rasa syukur kita atas kekayaan Indonesia ini menjadikan kita insan yang terus mempertahankan Indonesia dengan semangat persatuan di bawah payung Pancasila. Mencintai Indonesia selayaknya, sepantasnya, segigihnya, karena kita satu, Indonesia. Menjadi bagian dari bangsa Indonesia adalah kehormatan, sekaligus tanggung jawab untuk terus berkontribusi bagi negeri melalui peran dan pengabdian terbaik. Indonesia hidup dalam suara rakyat, dalam perbedaan pilihan yang tetap saling menghormati, dalam proses yang mungkin panjang, tapi selalu dijaga agar tetap jujur dan bermakna. Keanekaragaman suku, budaya, agama, keyakinan, dan bahasa ini terjalin satu datang yang sama, yaitu persatuan dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Dan di dalam dada kita bergemuruh satu nama yang sama, Indonesia.
Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia, negeri dengan seni, tradisi, dan nilai luhur yang membentuk karakter bangsanya. Perbedaan bukanlah penghalang bagi persatuan, melainkan kekayaan bagi bangsa dan negara. Keberagaman Indonesia adalah identitas nasional yang harus dijaga, terutama oleh ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Indonesia adalah rumah kita bersama. Di tengah perbedaan, kita belajar saling memahami. Dari masa lalu, kita melangkah dengan harapan. Menjaga Indonesia berarti menjaga jati diri, dan mencintainya adalah kebanggaan yang tumbuh dalam hati. Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia, karena di negeri inilah keberagaman adalah keindahan dan perbedaan adalah kekuatan. Mari bersama-sama kita jaga persatuan untuk masa depan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan budaya dan pesona alam yang melimpah. Mari kita jaga dan lestarikan warisan ini agar kekayaan ini dapat terus dinikmati oleh kita dan penerus bangsa yang akan datang. Kami bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bersatu dalam keberagaman berlandaskan Pancasila. Kami berkomitmen menjaga integritas dan mengabdi untuk negeri. Indonesia kuat, Indonesia bermartabat. Cinta tanah air itu ketika kita dapat dengan bangga mengenakan bendera maupun identitas kebanggaan kita, dan juga ketika kita dapat dengan bangga menggunakan seragam kebanggaan dari instansi tempat kita bernaung. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Wow, 15 ya. Saya tidak mengira ternyata eh, karya videonya luar biasa nih ya. Eh, Boleh ya saya memberikan beberapa catatan kecil ya. Satu nih, eh, videonya keren banget karena pertama tadi eh, di awal itu cuplikan video itu tidak dibiarkan mengalir tetapi ada narasi bagi ya dikompilasi dengan narasi meskipun di akhir kemudian ada masing-masing statement dari anggota kelompok ya. Dan terima kasih sudah mencantumkan sumbernya. Dan saya yang satu yang salut juga tayangannya bersih banget itu. Itu pakai apa tuh Abi? Gambarnya jernih, jernih banget. Gitu. Itu dari teman-teman semua Pak, keren Pak. Iya, oh tuh keren ya. Jadi memang Keren Pak. kualitas kamera ini pastinya dan apa namanya eh apa namanya perangkat lain yang mumpuni begitu ya untuk pembuatan video ini. Selanjutnya, nah, ini ada yang keren juga nih. Ternyata Ahmad Fadol gitu ya. Terus siapa lagi? Ari, David, Aguntur, Faisal, Abilowo itu di tayangan video tadi lebih ganteng ya daripada di Zoom ini. Iya tuh. Dan pemilihan backgroundnya tuh keren-keren ya. Dan tentunya nih Sri Kandinya juga Teh Sakira, Teh Sarah, Teh Lia, Teh Aisyah itu lebih cantik pokoknya daripada di tayangan Zoom ini. Keren ya. Itu adalah salah satu kebermanfaatan kualitas kamera ya. Nah itu jadi teman-teman menurut saya sih ini sudah oke banget ya. Sudah oke banget video yang disusun yang dibuat ini. Jadi kenapa tidak tadi ya silakan dipublish ya. Tadi kan sudah ada logo KPU, ada logo LAN-nya dipublish sebagai bentuk ya implementasi bela negara dalam rangka memberikan edukasi visualisasi bangsa ya. Mana tahu ya jadi rujukan bagi para pencari ilmu, bagi para pencari informasi video yang barusan teman-teman buat ya. Tapi kalau misalkan mau ada lagi perbaikan-perbaikan tambahan silakan saja ya. Yang penting diupload ya di medsos di YouTube tentunya atau di mana? Atau tadi sudah diupload? Belum, Bapak baru sebatas di-upload di G-Drive saja, belum di sosial media. Nah, ya diupload ya. Kenang-kenangan juga karena Latsar CPNS ini seumur hidup sekali. Jadi nanti kalau teman-teman teringat silaturahmi di
The Lucky Number ini tinggal buka channel YouTube dengan video yang luar biasa tadi ya. Silakan selanjutnya tayangan video dari eh, ketua geng untuk bersama teman-teman untuk ditayangkan. Baik, Bapak. Izin teman-teman kelompok 2 ada yang bisa share screen menampilkan tayangan videonya. Oh, kalau gitu sama saya aja berarti, Pak. Bapak. Punten, A Edwin, gak ada suaranya. Nge-freeze ya suaranya, Kak ya. Izin Kasita bisa tampilkan? Ya, saya coba ya. Izin Ya. Bapak, saya coba dulu share screen ya. Ya, boleh. Indonesia. Indonesia bukan hanya sekedar nama, ia adalah rumah bagi ribuan perbedaan. Indonesia. Indonesia bukan hanya sekedar nama, ia adalah rumah bagi ribuan perbedaan yang dipersatukan oleh cinta. Dari Sabang sampai Merauke, keindahan alamnya adalah warisan semesta yang wajib kita jaga selamanya. Setiap gerak tari dan lantunan nada daerah adalah jati diri bangsa yang takkan lekang oleh waktu. Berbeda suku dan agama bukanlah sekat, melainkan warna yang memperindah lukisan Indonesia. Kekuatan kita ada pada bahu yang saling menopang dan tangan yang saling menggenggam dalam kebaikan. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Mari melangkah dengan keyakinan untuk Indonesia maju.
Sebagai abdi negara, dedikasi dan integritas adalah wujud nyata rasa cinta kami pada tanah air. Bangga menjadi bagian dari bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan disegani di mata dunia. Jangan tanyakan apa yang negara berikan, tapi buktikan apa yang bisa kita baktikan untuk bumi pertiwi. Kami Indonesia dan kami bangga menjadi bagian dari sejarah besar bangsa ini. Kita upload juga ya buat video yang baru saja kita saksikan. Tadi saya sudah deg-degan juga. Aduh, jangan sampai nih video kedua ini kualitasnya di bawah video yang pertama. Tetapi ternyata sama-sama keren dengan video yang tadi pertama ditayangkan ya. Cuman yang berbeda adalah di sini tidak ada muncul di akhir masing-masing personel. Padahal saya udah menantikan kayak apa sih A. Edwin secara utuh gitu ya dari video. Kayak apa sih Atet Suya itu kalau dari video. Tapi sayang ternyata tidak ada. Nggak apa-apa lah ya. Tapi narasi yang dipadukan antara gambar dengan penekanan deskripsi itu keren banget ya. Saya mau tanya nih, yang ngedit video ini siapa, Edwin? Untuk editornya sebetulnya satu orang, Pak. Cuma memang ide-idenya itu dari teman-teman semuanya. Untuk editornya itu eh, Bang Zul. Oh, Bang Zulkarnain ya, kelihatan memang dari eh, apa namanya kacamatanya tuh beliau adalah tukang ngoprek video tuh. Dia ini banget apa namanya tukang ini, kok tukang sih ya? Maestro lah ya, maestro edit video. Bagus, Kang Jul kembangkan, saya suka. Nontonnya tuh enak ngalir gitu ya, ngalir apa namanya smooth begitu. Perpaduan antara tayangan dan musiknya pas banget ya. Kang Jul, berapa hari ini edit video ini? Punten Pak, itu kalau boleh jujur tuh ya, eh cuma lemburan sih Pak. Karena kan waktu itu kan memang lagi ada acara di luar kota Pak, lagi ada musibah sebetulnya Pak. Jadi saya harus kembali ke home base saya di Jogja gitu ya Pak. Jadi itu Oh. sebetulnya saya mau ada rencana buat kerja di rumah. Cuma ada kabar duka yang mengharuskan saya harus pulang ke Jogja gitu Pak. Dan itu saya Hmm. di sela-sela setelah tahlilan, ya saya baru bisa kerjain gitu Pak. Jadi maka saya baru sadar tadi waktu lihat video kelompok satu, aduh kurang logo ya. Itu sih Pak, belum belum kepikiran di situ sih Pak. Iya Pak, punten. Iya, iya. Tapi ya dengan situasi berduka yang dialami Kang Jul ini membuat menurut saya sudah sangat luar biasa ya. Nah ini para kompilator apa para apa namanya para pe, ini penyumbang bahan ini saya mau cek ini aja nih Teh Nurul setelah melihat video barusan apa yang eh, bisa Teh Nurul sampaikan begitu ya? Kok videonya begini sih? Saya kan nyumbang ini tapi hasilnya begini atau gimana Teh Nurul? Kalau dari saya pribadi sih Pak kan videonya, source-nya udah ada ya dari internet gitu ya. Kita juga menyantumkan source-nya. Cuman sepertinya untuk kualitas suara perorangan itu yang per bait karena mungkin ada perbedaan kualitas di setiap perangkat individu, jadi tidak sama gitu semuanya kualitasnya. Oh, karena
masing-masing memberikan rekaman gitu ya Iya. dengan ya kemungkinan kualitas yang berbeda gitu. Oh iya ya. Tapi di saya kok kedengarnya sama-sama aja ya. Apa kuping saya nih? Di saya kedengarnya eh, rata ya, atau mungkin karena laptop saya juga yang rada ngerebek nih. Yang pasti bagus semua teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Tugas video visualisasi bangsanya sudah dipersembahkan oleh teman-teman. Bagus banget. Nah, pesannya sama dengan video yang awal tadi. Kalau memang ada perbaikan-perbaikan, masih banyak waktu. Bahkan seiring waktu yang masih teman-teman miliki yang masih banyak itu silakan dikembangkan menjadi video-video lainnya sebagai anak-anak dari video yang barusan disampaikan ya. Teman-teman ternyata waktu sholat asar itu pukul 15.21 ya. 15.21. Sekarang ini sudah pukul 15.15. Jadi 5 menit ini kita persiapkan sholat di awal waktu khususnya bapak-bapak nih Arjuna-Arjuna yang mau berjamaah saya berikan kesempatan. Nanti kita masuk lagi pukul eh, pukul 4 kurang seperempat ya. Pukul 4 kurang seperempat berarti sebentar waktunya sebentar. Kan sebetulnya jam 2 jam seperempat. Ini rencananya sampai 15.30 tapi ternyata asarnya jam 15.20. Masuk lagi jam 16 sampai 16.45. Oh, berarti nanti masuk lagi jam 15.45. Nanti kita selesai di pukul eh gimana sih? Sekarang keluar nih. Jadi menjelang sore kok saya jadi error gini. Sekarang keluar kita 15.15. Pokoknya nanti kita masuk 16 kurang seperempat. Berarti setengah 5 ya. Setengah 5 kita selesai untuk pertemuan. Silakan teman-teman istirahat untuk persiapan sholat di awal waktu. Yang lain yang tidak sholat menyesuaikan saja untuk bergerak-bergerak itu biar nggak pegal. Terima kasih untuk tugas-tugasnya. Kita bertemu lagi jam 4 kurang seperempat ya. Terima kasih teman-teman. Izin untuk istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lima, 10, 15, 19, 20. Ya, nggak ada yang live. Oke, bye. Beli gorengan. Beli apa ya? Banyak. Aing mah. Alfi nggak istirahat. Alfi mah istirahat kira sekarang udah beres ya. Nggak ada istirahat kayaknya. Oh, sempat. Loh, halo gimana kira?